teman-teman, selamat datang di podcast kami. Saya Gat Rehwale Menanuar, absen 34 di kelas TIK. Lalu ada saya Aldora dari absen 1 dari kelas 11-3. Serta saya Mahidika dari kelas 11-5 absen 23. Nah, pasti kalian udah penasaran kan podcast ini kita mau ngebahas apa? Penasaran nggak? Penasaran banget. Penasaran nggak, Gat? Penasaran saya. Jadi kita pengen bahas tentang perangkat jaringan komputer dan mekanisme pengiriman data. Nah, tapi yang membedakan itu kita membahasnya ini dalam zaman sekarang, di mana zaman sekarang ini kan marak banget ya penggunaan AI yang salah atau kayak gimana dan digitalisasi. Nah, kita pengen bahas-bahas nih dampak-dampak atau pengaruhnya itu atau hubungannya. Nah benar banget, AI kan di zaman sekarang udah berkembang banget. Makanya kita pasti harus bahas tentang AI ini di dunia IT, tepatnya di perangkat jaringan dan juga mekanisme pengiriman data. Nah di podcast kali ini kita bakal bahas materi ini dengan bahasa yang sederhana tapi tetap formal supaya gampang dipahamin sama teman-teman. Nah langsung aja kita masuk ke segmen yang pertama tentang perangkat jaringan komputer. Kita akan masuk ke segmen pertama yang sudah dibilang Aldora tadi dengan judul perangkat jaringan komputer. Pertama-tama itu kita punya namanya komputer server. Jadi server ini tuh jadi tempat penyimpanan data dan pusat layanan jaringan. Kalau di era sekarang nih, era yang udah ada AI dan serba mudah, server tuh biasanya punya kemampuan proses yang jauh lebih kuat karena harus menangani data besar dan aplikasi berbasis machine learning. Selanjutnya nih ada komputer klien. Kalian tahu nggak sih definisi komputer klien itu kayak apa? Pernah dengar sih, tapi kalau kamu Gat udah pernah dengar belum? Kalau aku sih belum pernah dengar, jadi gimana tuh? Jadi kalau misal bahasa mudahnya ini kayak cuman layanan server. Jadi kalau misal kayak kita nih ya di era AI ini, kita membuka AI nanti bakal dikasih kayak sebuah klien yang sedang memperhitungkan data atau kayak layanan server sehingga bisa dibuka aplikasinya itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke kartu jaringan atau NIC. Nah, tanpa NIC, komputer dan komputer klien itu nggak bisa berkomunikasi, makanya dibutuhin yang namanya NIC. Nah, ini komponen yang memungkinkan komputer terhubung ke jaringan. Nah, kalau nggak ada NIC, maka data itu nggak bisa dikirim atau diterima. Makanya kalau kalian mau ngirim data ke jaringan lain atau ke komputer lain, kalian butuh yang namanya NIC. Nah, sekarang kita mau masuk ke perangkat-perangkat jaringan. Tadi kan kita udah bahas nih dasar-dasar tentang perangkat jaringan. Baru kita masuk ke intinya, yaitu perangkat-perangkat jaringan. Silahkan Mahi untuk menjelaskan tentang bagian pertama dari perangkat-perangkat jaringan. Nah, selanjutnya ini ada perangkat jaringan yang namanya repeater. Nah, repeater ini berfungsi untuk memperkuat sinyal saat jarak kabelnya terlalu jauh. Jadi dia kayak repeat. Yang namanya juga repeat, mengulang-ulang gitu kan. Makanya dia memperluas sinyalnya gitu, terus nanti dia bakal mengulang-ulang buat ngirim datanya. Ya, kayak begitu sumbernya. Nah, lalu ada hub. Nah, hub pasif ataupun hub aktif. Nah, hub pasif ini biasanya hanya digunakan untuk membagi sinyal aja, tapi kalau hub aktif itu bisa memperkuat. Tapi sekarang hub itu udah jarang digunakan karena nggak efisien dan juga kurang efektif. Sebagai gantinya dari hub yang sebelumnya, kita memakai namanya tuh switch. Apa sih switch? Switch itu dia tuh lebih cerdas karena mengirim data hanya ke perangkat yang dituju sehingga lebih aman dan cepat. Jadi udah ada tujuannya langsung gitu. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja sampai gitu. Jadi karena penggantinya kita akhirnya pakai switch, jadi lebih cepat gitu teman-teman. Jadi kayak kalau pakai switch tuh langsung lurus aja gitu ya. Lurus aja kayak nih dulu di jalan nih ya. Lurus. Ada gitu. jalan lurus gini lu daripada belok, mending kan langsung lurus aja gitu. Gitu. Masuk akal. Nah, terus ada bridge ya, Mahi. Nah, iya, ini bridge ini ya nama bahasa Indonesianya jembatan ya. Kalian tahu kan fungsi jembatan kayak apa? Yes. Nah, kalau di sini tuh kita buat ngehubungin dua segmen jaringan dan agar menghindari traffic. Jadi ibaratnya kayak bisa juga dibilang shortcut juga sih. Jadi nggak kayak tadi yang cuma lurus aja, tapi ada bridge juga. Beda nih teman-teman. Nah, selanjutnya ada router. Nah, router ini tuh kayak pengirim paket gitu. Misalkan Gat pesen paket. Nah, router ini tuh yang ngirim paketnya ke dia. Misalkan Gat pesen parfum, supaya nyampe di Gat parfumnya ya berarti harus ada dong. Lanjut. Nah, jadi router ini tuh saya lagi mesen parfum nih. Kan kalian bisa lihat di sini kan. Yes. Sini ada logistiknya jalan gitu. Tadi apa sebutannya?
Router. Nah, router tuh kayak gini. Router itu bagaikan jalan yang mau dilewati truk paket saya buat sampai ke rumah saya buat nganterin parfum saya. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi router itu mengarahkan paket data ke jaringan lain dan jadi pintu utama menuju internet. Kalau nggak ada router, nanti orang-orang nggak bisa dapat internetnya, makanya dibutuhin yang namanya router. Nah, backbone itu apa, Gat? Nah, kita bakal lanjut ke selanjutnya, backbone gitu. Yaitu adalah jalur utama ya jaringan dengan kapasitas yang besar, semacam jalur cepat untuk data, kayak ya bukan kayak jalur cepat lah gitu kan. Bedanya jalan raya sama jalan kampung kan beda ya. Jalan raya kan gede gitu, jalan cepat, makanya disebut backbone juga. Bukan backbone tulang belakang kan, beda lagi ya ini. Sebagai ilustrasinya di sini tuh semacam jalur cepat untuk data. Jadi kayak sebenarnya kita bahas semuanya tentang jalur cepat ya. Proses data itu sampai ke tujuan tuh cara cepat gimana, kayak lewat bridge dan lewat Tadi router tadi gitu. gitu. Dan semuanya buat mempermudah gitu. Nah, terus supaya data-data yang udah sampai ke pemiliknya itu nggak dihack, ada yang namanya firewall. Nah, firewall tuh apa, Mahi? Nah, kalian kalau dengar firewall ini keinget apa sih? Coba deh, kalau kamu apa sih menerjemahkan firewall ini kayak apa? Kayak tembok api gitu biar nggak nembus gitu, kayak tembok neraka. Kalau gua sih kalau lagi komputer nih ya, lagi main komputer atau lagi buka laptop, kadang-kadang tuh ada notifikasi firewall activated or something ada di bawah kanan gitu. Nah, itu tuh buat menjaga keamanan data kita, guys. Ya, jadi di firewall ini memang efektif banget. Salah satu pertahanan pertama untuk mengamankan data agar tidak dihack nih, atau enggak kayak mengawasi lalu lintas data ini agar tidak ada kayak virus-virus gitu. Di era AI ini sangat penting dong, karena sekarang AI aja bisa ngerusak data kita kan, bisa mengirim virus-virus apapun itu pakai AI secara otomatis. Jadi menurut aku kayak firewall ini sangat penting untuk melindungi data. Nah, itu tadi tentang perangkat-perangkat jaringan. Sekarang kita masuk ke segmen selanjutnya, yaitu mekanisme pengiriman data. Tadi kan udah juga dijelasin nih tentang perangkat-perangkat jaringan. Nah, perangkat-perangkat jaringan ini yang nanti ngebantu dari mekanisme pengiriman data. Nah, langsung aja kita mulai dari mekanisme pengiriman data yang pertama. Yang pertama dari mekanisme pengiriman data, di sini tuh ada yang namanya application layer. Nah, di application layer ini, aplikasi itu seperti browser, terus ada email dan layanan AI, menyiapkan data yang akan dikirim. Layer ini tuh berhubungan langsung dengan pengguna gitu. Selanjutnya, Nah, terus ada transport layer. Ya namanya juga transport kan ya. Apa sih transport menurut kalian? Transport kayak nganterin gitu sih, kayak transportasi lah. Kalau menurut Gat kayak gimana nih? Kayak kurir paket kah? Apa iya, gimana? transport kan yang kepikiran di otak gue tuh langsung transfer, transportasi gitu kan, pasti kan berhubungan dengan pengiriman. Bukan Transmart. Bukan transfer, beda lagi. Bukan Transmart. Beda. Kalau yang itu. Kalau itu beda, kita nggak bahas itu. Nah, kalau transport layer ini ya bener banget. Ini buat menjamin agar data itu terkirim melalui jalur yang aman. Ini kebagi dua nih. Yang pertama ini ada TCP. Nah, kalau TCP ini mengirim datanya lengkap dan ya tertata gitu loh. Terus ada yang kedua, tapi kalau TCP ini nggak terlalu cepat. Nah, terus ada UDP nih yang kedua. UDP ini digunakan untuk sama juga mengirim data. Dia secara cepat, tapi dia nggak tersusun atau ngacak. Jadi bisa aja ada yang hilang atau kayak gimana gitu sih. Nah, selanjutnya ada internet layer. Nah, di layer ini paket data itu diberi alamat tujuan menggunakan IP. Jadi data harus dikirim ke perangkat yang mana. Jadi kayak kalau misalkan data itu dikasih label dulu nih pakai IP. Makanya kalau teman-teman lihat biasa ada alamat IP gitu kan. Nah, itu adalah label yang diberi ke data kalian. Nah, baru kalau udah dikasih dari data IP ini baru dikirim ke orang yang punya data tersebut supaya bisa ngenalin, oh mana yang punya data ini, mana yang punya data itu. Nah, selanjutnya adalah network access layer. Gimana sih? Oke, yang keempat, poin keempat adalah network access layer. Ini adalah layer yang berhubungan langsung dengan perangkat pengguna, seperti perangkat fisik, perangkat fisiknya itu ada yang semuanya udah kita sebutin tadi. Yang pertama ada NIC dan kabel, terus switch dan router. Layar ini tuh memastikan data dapat benar-benar berjalan melalui media jaringan. Jadi ini ya, network access layer ini tuh kayak yang mastiin gitu, bagian yang memastikan data ini tuh bisa aman ngelewatin suatu jaringan sampai ke tujuan.
Nah, tadi kan kita udah singgung-singgung dikit tentang AI di beberapa bagian kayak perangkat jaringan dan mekanisme pengiriman data. Nah, sekarang kita mau lebih jelasin lagi nih, karena tadi di awal kita udah sempat bilang kalau mekanisme pengiriman data itu dipengaruhi oleh AI. Nah, gimana sih? Nah, kita bahas di segmen ketiga. Nah, tadi kan kita udah singgung mengenai AI, tapi kita belum bahas tentang jelas nih secara AI itu udah gimana sih pengaruhnya di perangkat jaringan dan juga mekanisme pengiriman data. Nah, di segmen ketiga ini kita mau bahas lebih dalam mengenai pengaruh AI di perangkat jaringan dan juga mekanisme pengiriman data. Nah, jadi kali ini aku pengen ngebahas tentang jaringan ya. Kan semakin banyaknya AI atau otak cerdas buatan ini, semakin butuh banyak jaringan dalam jumlah besar dan server yang sangat besar, karena AI ini menerima dan mengirim data kan nggak mungkin kalau misalnya kalian pengen cari jawaban di mana sih di GTA atau Gemini gitu. Lah, bukan AI, Dola. Oh, Dola AI atau kayak ChatGPT atau kayak gimana gitu kan butuh server yang banyak. Gak mungkin kan kalian misalnya kayak ngirim jawaban terus servernya lagi ngedown, ya kayak gimana sih, masa bisa ngedown gitu, atau jaringannya kayak kecil makanya dia ngirimnya lama, kan nggak mungkin kayak nunggu 24 jam atau berapa hari. Nah, jadi ya gitu, kita membutuhkan jaringan yang besar. Jadi makanya juga ada yang namanya kayak ChatGPT Pro atau Gemini Pro gitu, karena itu biar menambahkan server atau kapasitas jaringannya lebih besar aja sih gitu. Nah itu itu beda. Nah, sekarang kita mau masuk di bagian AI ini udah bikin perangkat jaringan juga lebih pintar. Jadi nggak cuma bikin jaringan lebih besar, tapi juga perangkat jaringan ini lebih pintar semenjak ada AI. Nah, tadi aku kan udah sempat jelasin tentang router, terus Mahi juga udah sempat jelasin tentang firewall. Nah, kalau ada AI, firewall sama router ini udah semakin pintar lagi. Router yang awalnya lemot kalau ngirim data ke jaringan lain jadi makin cepat karena ada AI jadi bisa langsung ngeliat mana yang harus dikirim duluan, mana yang diprioritasin duluan untuk dikirim datanya. Nah, terus kalau firewall, AI ini jadi lebih tahu mana yang bahaya dan mana yang enggak. Jadi firewall ini lebih protektif lagi kalau ngelihat ada hal-hal atau di jaringan yang enggak benar, jadi lebih protektif karena adanya AI. Karena AI bisa analisa mana yang benar dan mana yang cuma virus doang. Nah, lalu Gat? Dan selanjutnya itu kita tentang backbone lagi yang tadi udah kita bahas, backbone dan fiber optik juga jadi semakin penting dan efektif penggunaannya. Terus karena tanpa kecepatan tinggi karena tanpa kecepatan tinggi si backbone layanan AI ini tuh nggak bakal bekerja dengan cepat. Kita nanya jawaban nih ke ChatGPT. Kalau tanpa jaringan yang kencang kan pasti lemot ya gitu. Jadi si backbone dan fiber optik ini juga ya kan mempengaruhi jaringan juga. Jadi saling mempengaruhi lah, dari dua ini mempengaruhi layanan AI yang bisa melambat atau tidak berjalan maksimal kalau si backbone sama fiber optik ini itu lagi ngedown, lemot atau tidak, kualitas tidak bagus juga mempengaruhi AI. Jadi nggak semuanya tuh AI yang di atas segala-galanya kita mendewa-dewakan AI kan, enggak juga. Masih bisa dipengaruhi yang lain. Nggak bisa buka ChatGPT kalau nggak punya kuota, betul nggak? Betul banget, setuju banget. Setuju. Ya. Nah, kesimpulannya AI ini pengaruhnya bagus banget di dunia IT, terlebih lagi di perangkat jaringan dan juga mekanisme pengiriman data. Karena AI ini jadi bikin mereka itu jaringannya lebih cepat, terus AI juga memperluas jaringan supaya kalau melakukan pengiriman data ini lebih mudah. AI juga jadi lebih pintar dalam menganalisis sehingga data-data yang dikirim ini nggak salah lagi dan lebih cepat juga. Nah, ada tambahan kesimpulan dari Gat dan Mahi. Menurut aku sih bijak-bijak aja ya pakai AI, karena ya semakin maraknya AI, firewall aja bisa ditembus sama AI dan router aja bisa ditembus sama AI atau bisa diacak-acakin. Gimana menurut Gat? Oke, menurut gue sih kayaknya udah cukup ya penjelasan dari kesimpulan dari mereka berdua dan penjelasan kita bertiga. Dan sekian dari podcast kami. Terima kasih sudah mendengar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah mendengar, semoga bermanfaat guys.